kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Selatan, akan melakukan pra-observasi bersama rekan sejawat saya yang bernama Ibu Nopi Rawati. Beliau adalah guru bidang studi IPA dan beliau juga diangkat sebagai waka kesiswaan di sekolah kami. Saya hari ini akan melakukan pra-observasi bersama beliau. Bagaimana kabar Ibu Nopi? Alhamdulillah sehat Pak. Syukurlah Bu ya. Jadi bagaimana dengan keluarga Ibu di rumah? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah semuanya sehat. Syukurlah Bu ya. Alhamdulillah. Saya pun sangat senang mendengar keadaan baik-baik saja di rumah dan kondisi sekolah kita pun alhamdulillah baik-baik saja Bu. Baiklah kalau begitu Bu. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi ini. Dan saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu Nopi nantinya di kelas. Nah, ya. Ngomong-ngomong Bu Nopi ini, kira-kira ada nggak waktu sebentar untuk saya bincang-bincang dan melakukan pra-observasi hari ini? Alhamdulillah ada Pak ini kebetulan saya lagi cek. Iya. Enggak bisa dikawasi. Iya, iya. Baik, adapun tujuan saya melakukan supervisi kelas untuk Ibu yaitu mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu. Iya Pak. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu memberikan pembelajaran lebih baik bagi murid-murid kita di kelas nanti. Insya Allah. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Nopi. Iya Pak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nih pembelajaran yang ingin Ibu capai apa sih? Baik Pak. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat di sini untuk materinya itu ada 3 tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama murid bisa mengetahui jenis-jenis pengungkit. Iya. Kemudian yang kedua, murid bisa tahu bagian-bagian daripada pengungkit tersebut. Kemudian yang ketiga, murid-murid bisa tahu apa keuntungan mekanik dari setiap tuas pengungkit tersebut. Oke Bu, di sini ada 3 tujuan dari pembelajaran daripada yang Ibu capai ya kan? Iya Pak. Nah selanjutnya nih Bu, bagaimana area pengembangan ingin Ibu capai baik dari murid itu sendiri ataupun dari Ibu sendiri bagaimana nih kira-kira? Iya. Untuk area pengembangan di sini yang saya harapkan ada 2 sisi Pak. Yang pertama itu di sisi pengetahuannya, kemudian dari sisi keterampilan. Itu baik dari untuk murid sendiri ataupun saya sebagai pengajar. Jadi saya mau melihat bagaimana keaktifan daripada murid-murid ini ketika mengikuti pembelajaran saya. Baik Bu, dari area pengembangan ini yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan Betul, dan aspek keterampilan Iya. pada murid kita. Betul Pak. Nah, saya ingin mendengar nih bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, baik dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode Bu nih, metode pembelajarannya. Baik Pak, untuk strategi di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid, di mana keberagaman. Ya kan, setiap kelas itu kan siswanya beda-beda ya, nggak sama minat, nggak sama yang satu suka ini, satu suka ini, gitu kan, beda-beda. Jadi berdasarkan itu saya
membuat suatu pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, Pak. Nah, kemudian saya bagi mereka dalam kelompok-kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan murid tersebut. Ya, Bu. Kemudian di sini saya menggunakan model pembelajarannya itu berdasarkan masalah atau problem based learning. PBL. Iya betul, Pak. Iya. Kemudian di sini kita nanti akan menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab, ada pembahasan juga. Jadi rencana yang Ibu rencanakan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kan, yang diterbitaskan dengan pembelajaran sosial emosional, Ya. disebut dengan PSI, menggunakan model pembelajaran PBL ataupun problem based learning, juga metode diskusi kelompok, ya, Bu, kan? Iya betul. Iya, tanya jawab dan juga penugasan, ya. Iya. Nah, bagaimana nih, Bu, dengan persiapan Ibu tentang media pembelajaran yang akan ditampilkan di dalam proses pembelajaran nantinya? Untuk media pembelajaran nantinya saya akan siapkan tuh gambar-gambar pengungkit, kan, kemudian materi dari Infokus itu dari menggunakan PowerPoint dan juga ada LKPD. Iya, luar biasa, Bu. Ini dia kan. Berusaha. Persiapannya kemudian luar biasa, Iya. sangat luar biasa, kan. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa nanti kita akan melakukannya? Dan kelas berapa nih, Bu? Tepatnya di jam berapa ya, ada kesempatan Ibu untuk saya lakukan observasi, dan kesiapan Ibu ini kan sudah matang ya, kan, sudah saya observasi itu. Kebetulan kalau besok hari Selasa ada, Pak. Selasa. Besok Saya Selasa sama ada. jam 1.23 di Iya. kelas 81. Kelas 81 ya. 81 jam 1.23. Oke. Jadi kalau begitu, Bu, baik. Jadi besok jam 1, 2, dan 3 ya. Iya, Selasa. Saya akan datang ke kelas Ibu nantinya. Boleh. Nanti saya minta permisi dulu ke kepala sekolah sehingga kita bisa melakukan observasi dengan baik dan lancar. Oke, Bu, saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan juga mencatat, Bu, hal-hal apa yang saja yang terjadi dalam kelas, ya, Bu, ya. Iya, Pak. Oke, nah setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir nih, Ibu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya juga didampingi oleh guru praktik yang diutuskan oleh dari kementerian, di mana beliau ini adalah pembimbing kami, Bu, di CGP Angkatan 8, yaitu Pak Aprizal. Nah, sebelum kita akhiri nih, Bu, ya, apa yang membuat Ibu pada hari ini dalam mendapatkan sebuah solusi ataupun gambaran-gambaran yang bagaimana nih, Bu, dari percakapan kita hari ini? Ya, Alhamdulillah, Pak, ini karena udah ada wawancara seperti ini jadi sudah tergambarkan sedikit sama saya untuk besok gitu kan. Iya. Mulai dari media yang saya gunakan, kemudian metode apa yang Iya. saya pakai ya, jadi kayaknya udah insya Allah matang untuk tampil besok nih. Semangat nih, Bu. Semangat. Oke, siap, Bu. Oke. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu, ini atas waktunya, atas kerjaannya untuk berbincang-bincang dengan saya. Ini sampai ketemu, Bu, di kelas hari Selasa besok. Sekian, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak, ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Sehat semua, Pak? Ada hujan semalam? Ada sakit? Ada. Siapa yang sakit hari ini? Doakan di meja cepat sembuh.
bisa gabung lagi dengan besok, apalagi dengan ibu dalam pelajaran ya. Nah, untuk sesi hari ini sebelum kita masuk materi ada yang ingin siapa? Bukan bukit. Pernah nggak main ini? Pernah. Biasanya kapan mainnya? Untuk TK. Sekarang nggak pernah lagi? Nggak. Lihat ini. Kalian pernah dengar kata ini? Pernah dengar? Pernah. Apa dalam bayangan? Bisa terbang. Apa lagi? Yang lagi? Nah, besar. Bisa terbang, besar. Apa lagi? Nah, panjang. Apa lagi? Besar, bisa terbang, panjang. Bersayap. Nah, boleh. Betul yang kalian bilang. Sekarang kalau ibu tambah apa yang ada dalam bayangan anak-anak ibu? Mainan. Besar mainan. Yang lain. Boleh lah permainan. Pesawat? Kayu. Oh, sederhana itu dari kayu. Ya, yang lain. Dari kertas. Apa lagi? Dari kotak. Kalau ibu gabung antara kata pesawat dengan kata sederhana, itu kalau dalam IPA itu menunjukkan arti adalah kalau ditambah dengan kata sederhana menjadi pesawat sederhana, itu definisinya sudah berbeda. Apa dia? Itu alat yang membantu atau meringankan kerja manusia. Contohnya yang ada di gambar. Ya, gambar buka. Nah, kemudian lagi. Ini salah satu dari sekian banyak contoh. Kalau untuk pembagiannya, ya sebenarnya ini pesawat ini kita bisa bedakan menjadi ada yang namanya pemungkit atau bahasa lainnya luas. Kemudian ada roda poros. Kemudian ada kontrol dan yang keempat ada bidang. Nah, hari ini materi kita hari ini adalah membahas khusus pesawat sederhana pada pemungkitnya. Tujuan pembelajaran pagi hari ini ya khususnya pada pesawat sederhana untuk pemungkit luas. Yang pertama kita mau tahu jenis-jenis pemungkit, yang kedua bagian-bagian sebuah pemungkit, dan yang ketiga kita mau tahu keuntungan mekanik dari pemungkit. Sudah baca. Nah, ini nanti ada berapa jenis pemungkit di sini? Kita isi 5. Semua keuntungan mekanisme tersebut. Mungkin bisa ini
ini botol atau buka pakai gigi bisa nggak? Bisa kan? Tapi cuma satu botol. Kalau disuruh 10 botol itu pakai gigi bisa nggak? Bisa. Apa giginya? Giginya pakai apa ini? Tadi pembuka botol. Jadi pembuka botol ini juga salah satu dari pesawat sederhana. Yang kedua juga. Kita sama dengan dua bagi jadi 3. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bermateri jenis-jenis pengukir. Jenis-jenis pengukir terbagi menjadi 3. Jenis pengukir pertama, jika tumpu berada di antara kuasa dan beban. Jenis pengukir kedua, jika titik beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Jenis titik ketiga, jika kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya, jenis 1 gunting, jenis 2 lori, jenis 3 penjilid kertas. Satu, ada pertanyaan nggak? Yang mau ditanya? Tumpu apa itu titik tumpu? Apa? Ada pisahnya apa itu titik tumpu? Apa? Ayo. Tumpu merupakan titik yang nantinya akan menjadi tumpuan untuk beban dan memiliki sifat tetap. Memiliki sifat Jelas? Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang LKPD pengukir. Yaitu LKPD pengukir jenis pengukir ada 3, yaitu JP1, jenis pengukir 1, keuntungan mekanis atau KM pengukir. KM ada rumus LK per LB. Contohnya bisa dilihat ini, jenis pengukir 1 adalah dia ada kalau ngomong gunting, terus ada campur di jenis pengukir 3 dan ada yang bertanya pengukir 2 ada beban merupakan jarak antara tumpu dan beban. ada lagi? Ada Banyak untuk pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi. Aku konsentrasi. Aku ingin tahu. Aku berbicara yang benar. Oke, benar. Jadi kesimpulannya ini ada 3 jenis pengukir, yaitu ada yang pertama pengukir jenis 1. Ya, pengukir jenis 1 itu bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama ada titik kuasa, titik tumpu, dan titik. Kalau pengukir jenis kedua itu terdiri dari titik tumpu yang pertama, kemudian yang tengah titik beban, dan itu kuasa. Kemudian pengukir jenis ketiga itu terdiri dari titik tumpu, kuasa. Nah, kemudian ada pertanyaan yang belum terjawab, keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik itu adalah nilai keuntungan yang diperoleh oleh manusia dengan menggunakan pesawat sederhana itu KM. Di mana rumusnya yaitu KM itu adalah lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Jadi kalau contohnya yang di LK kalian, ya, contohnya itu ada lengan kuasanya berapa meter tadi? 6 meter, dengan bebannya ada 2. Berarti KM-nya sama dengan 6/2. Berapa KM-nya? Iya, ada 3. Berarti nilai keuntungan menggunakan pesawat sederhana adalah 3. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada?
Oke, kalau tidak ada, semoga kedepannya kita lebih bersemangat lagi ya. Tapi sebelum kita buat, coba semuanya mengucapkan syukur, alhamdulillah semuanya anak-anak mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Zulfikar CGP Angkatan 8 akan melakukan pasca observasi supervisi akademik bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Novirawati, dan kali ini saya juga didampingi oleh Bapak Afrizal SPD sebagai PP CGP Angkatan 8, di mana kami nanti akan melakukan pasca wawancara observasi yang telah saya lakukan observasi di kelas tadi pagi bersama rekan sejawat saya, di mana beliau sebagai guru bidang studi IPA, dan insya Allah ada beberapa menit akan kami lakukan sisi wawancara proses-proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan sejawat saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah, Bapak lihat sehat. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah Bu. Jadi setelah kita melakukan observasi di supervisi akademik tadi pagi, di mana Ibu Novi sudah sangat luar biasa dalam menguasai materi-materi yang telah disampaikan di mata pelajaran di kelas tadi. Di sini saya ingin merefleksi kembali tentang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi. Alhamdulillah Pak, setelah melakukan proses pembelajaran tadi, awalnya memang agak deg-degan karena memang harus dilihat sebagai degan, harus dipantau, diobservasi lah. Tapi setelah dijalani, alhamdulillah senang karena apa yang saya harapkan walaupun tidak 100% sudah tercapai sekitar 85%. Ini yang menjadi harapan saya untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah tercapai lah. Iya. Memang luar biasa kalau semangatnya kan. Memang dari awal-awal pertama mungkin karena nggak terbiasa kita lakukan di sekolah kita kan, sehingga mungkin visi Ibu ini suatu hal yang baru ataupun mungkin jadi suatu tahu ya. Iya, baru lah ya. Baru ya. Jadi mengenai pembelajaran yang Ibu tampilkan kemarin ya, bersama anak-anak di kelas, bisa Ibu ulang kembali apa tujuan yang ingin Ibu sampaikan kepada anak sudah sampai atau tidak? Ya Pak, seperti yang wawancara kita kemarin di sekolah, itu dalam rencana pembelajaran saya ada 3 tujuan ya, karena ini materinya materi TUAS. Jadi yang tujuan pertama saya ingin tahu murid-murid ini mengetahui jenis-jenis TUAS atau pengungkit, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya harapkan murid-murid ini tahu bagian-bagian TUAS atau pengungkit. Kemudian yang ketiga yang menjadi tujuan pembelajaran saya adalah murid-murid ini tahu apa keuntungan
mekanik daripada luas tersebut. Oke, luar biasa ya. Jadi setelah tujuan tercapai itu, di mana Ibu Novi sudah melakukan pemaparan yang luar biasa di kelas tadi. Selanjutnya nih kita coba identifikasi kembali di mana kelebihan dari pembelajaran Ibu dan di mana kekurangan rasanya di sisi Ibu ataupun di sini. Ini Pak ya, sebenarnya kalau saya bicara lebih mungkin nggak bisa saya bilang lebih, artinya begini, karena yang menilai saya itu bukan diri saya, yang menilai adalah orang yang melihat pembelajaran saya tadi. Cuman secara usaha saya itu saya sudah usaha semaksimal mungkin supaya saya memberikan pembelajaran yang baik untuk peserta didik atau murid-murid saya, sehingga mereka bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya hari ini ya tadi ya. Kemudian awalnya tadi saya kasih mereka seperti permulaan untuk SPP ya, alhamdulillah mereka antusias gitu kan. Sama juga ini karena mungkin nggak pernah diterima seperti itu, jadi saya kasih coba kayaknya disambut dengan baik oleh murid. Kemudian untuk materi saya berusaha kasih media yang bagus. Kemudian kita kan juga tadi pakai metode berdiferensiasi tadi ya kan Pak. Ada satu kelompok yang kita pakaikan dengan materinya dengan kasih materi di laptop. Kemudian ada yang kita kasih dengan alat raga, ya kan. Kemudian ada yang saya kasih dengan LKPD seperti itu ya. Jadi itu awalnya juga karena saya anak-anak ini atau murid ini kan tidak sama dalam sistem dia hobi atau suka dia menerima materi seperti itu ya kan Pak. Ada anak-anak ini yang suka dia nonton, melihat gitu ya secara langsung menerima materinya. Ada juga anak-anak yang dengan kita berbicara atau kita ceramah metode itu dia bisa masuk seperti itu. Kemudian ada juga anak-anak yang memang nggak suka dengar, nggak suka lihat, dia sukanya pegang, gerak sana, gerak sini, tuh kan? Iya, jadi awalnya seperti itu. Jadi saya coba ini dulu nih, identifikasi kemarin tuh kan, anak-anak ini masuk kelompok yang mana, seperti itu. Jadi saya kasih, oh ini sukanya dengan dengar, oh ini sukanya dengan melihat, ini sukanya dengan cara bergerak-gerak, gitu kan? Nah, jadi saya bagilah mereka dalam kelompok-kelompok tertentu. Sebenarnya saya buat materinya, saya kasih media dengan apa yang mereka suka. Harapannya tadi supaya tujuan pembelajaran saya tercapai. Ya. Kemudian kalau untuk kekurangannya mungkin karena tadi baru, enggak semua juga lah Pak kita bilang anak-anak ini respect kan terhadap pembelajaran ini ya. Ada juga yang nggak suka, maksudnya dia nggak fokus gitu ya, malah mungkin dia saya kasih dengan metode yang membuat praktek apa tadi kan alat peraga, tapi dia lebih suka misalnya mungkin dengan mendengar atau menonton. Kadang dia berjalan ke tempat kawan dia yang dikasih materi dengan laptop seperti itu kan. Itu mungkin juga kesalahan saya dalam mengidentifikasi hobi atau kesukaan murid tadi, siswa tadi. Itulah Pak, mudah-mudahan nanti bisa lebih tepat lagi dalam memilih kelompok-kelompok siswa murid-murid ini. Kalau menurut saya sudah luar biasa nih Bu. Jadi di mana Ibu memang sudah mengelompok-kelompok siswa dengan gaya-gaya belajar mereka nih, sesuai dengan memang dari sini ada terlihat dari sisi siswa yang kurang fokus bukan mungkin kan memang gaya mereka yang kocak, mungkin saya kira ya. Itulah itu mungkin ya, itu juga menjadi suatu PR sama saya kan. Itu kan karena bagaimanapun tadi kita harapannya tadi materi yang kita sampaikan sama anak-anak bisa maksud tujuan kita tadi tercapai seperti itu ya. Itu mungkin juga itu menjadi kekurangan saya, di mana saya mungkin tadi kurang tepat menempatkan posisi mereka pada kelompok-kelompok yang tadi ya. Memang awalnya saya identifikasi, oh ini siswa ini sukanya mendengar, siswa ini sukanya membaca, yang ini sukanya bermain atau bergerak-gerak bermain gitu ya kan dengan media. Mungkin itu ada kesalahan saya di situ Pak, yang kurang tepat mengidentifikasi apa siswa tadi. Yang mudah-mudahan nanti kedepannya saya lebih
tahu lagi tentang anak-anak ini ya kan, sehingga apa yang media itu bisa saya sesuaikan nantinya dengan mereka. Itu harapannya nanti ke depan. Mudah-mudahan ya. Amin. Jadi begini, Iya, Pak. rencana daripada menutupi sebuah yang Ibu ceritakan tadi secara keterangan dalam media pembelajaran sesuatu tersebut kan. Jadi gimana cara mengatasi nanti ke depannya? Catatkan itu lah. Rencananya. Yang jelas Pak kan, sekarang kalau kita mau belajar nggak harus di buku gitu kan. Mungkin saya nanti belajar lagi bisa di YouTube, cara-cara yang bagaimana mengajar dengan materi yang sama. Kemudian saya juga bisa belajar dengan rekan-rekan yang lain. Saya tanya ini kira-kira kalau saya mengajar begini bisa nggak sama anak-anaknya ya, mencari pendapat dari teman-teman muda sejawat, mungkin dengan bapak juga atau guru-guru yang lain lah seperti itu ya Kak. Kemudian juga saya bisa memperbaiki cara mengajar saya. Mungkin media yang saya kasih itu memang mungkin kurang menarik atau kurang menantang seperti itu ya. Saya gali lagi nanti tuh Pak. Mudah-mudahan ini kedepannya ya. Semangat. Semangat. Supaya betul-betul ini anak-anaknya ini si murid di sekolah ini betul-betul mencapai apa ilmu yang kita dapat kita sampaikan masuk sama dia, gitu ya kan? Capai. Itulah Pak, mudah-mudahan yang kedepannya saya coba itu lagi ya, dengan belajar lagi, kemudian juga tadi anak-anak jadi saya gali lagi potensi mereka, kemudian identifikasi lagi tadi tentang hobi kesukaan mereka itu apa seperti itu. Yang jelas dengan metode berdiferensiasi yang saya pakai ini, saya melihat ada sedikit lah, bukan sedikit, sudah banyak perubahan gitu. Daripada yang lama-lama itu kan saya cuma pakai monoton. Kalau saya pakai metode cuma ceramah, atau saya pakai satu metode satu saja, itu aja tidak saya bagi-bagikan mereka di kelompok. Jadi kan memang semangat itu udah luar biasa kan? Iya. Di dalam memanage perencanaan yang luar biasa. Jadi mengenai waktu nih Bu, kapan kira-kira akan Ibu laksanakan? Waktu, kalau untuk waktu perbaikan Pak, saya berusaha cepat mungkin. Iya. Karena kan kita mengajar di hari. Betul. Materi yang kita ajarkan juga, saya kan nggak pegang cuma satu kelas gitu kan. Betul. Jadi kita masuk materi yang sama di kelas yang lain. Jadi berusaha kalau di kelas ini kurang kita perbaiki, masuk besoknya di kelas yang lain. Kita usahakan yang kurang kemarin di kelas ini kita tambah di kelas yang lain. Jadi usahanya semakin hari semakin baik, usaha. Siap. Jadi kalau saya luar biasa, menurut saya apresiasi untuk semangat luar biasa dan perencanaan sudah matang, waktu itu sudah matang ya. Untuk kedepannya bagaimana kan seperti itu ya. Cuman tadi gini Pak, mungkin kan tadi mungkin di waktu ya Pak ya, maksudnya ketika kita kasihkan materi sama anak-anak mereka melakukan LKPD tersebut, enggak kan, artinya gini, itu kan saya bagi 6 kelompok tuh kan, dua di visual, 2 di audio, 2 di kinestetik tadi kan ya. Jadi waktu saya tampil untuk ambil apa penilaian itu nggak tercover nih Pak dengan kelompok ini ya. Entah masalah waktunya, entah saya yang kurang bisa memanage pembagiannya itu untuk tampil. Jadi saya tadinya mewakilkan satu kelompok. Betul. Ya kan, jadi cuma tadi yang tampil ada sekitar 4. Nah jadi yang 2 itu nggak tampil kan. Jadi itu bukan kesalahan anak-anak juga, mungkin karena waktu atau mungkin juga kesalahan saya yang kurang bisa memanage tadi ya kan, namanya ya itulah seperti itu. Berencana Pak, mudah-mudahan yang ke depan bisa anak-anak ini sudah bekerja, dia bisa menampilkan hasil kerjanya untuk semua kelompok. Nah itu. Jadi saya juga mendoakan nih Bu kan, Ya, Pak. dalam waktu dekat ini bisa terrealisasi dengan apa yang direncanakan. Amin ya Rabbal Dan Alamin. saya pun mengucapkan banyak terima kasih Bu atas kesempatan pada hari ini untuk sharing dengan saya, berbagi dengan saya. Semoga nanti ke depan bisa terrealisasi sesuai dengan harapan untuk ke depannya sekolah kita lebih baik Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mungkin karena memang Ibu akan masuk lagi ya ke materi yang lain. Iya, betul. Gitu
terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga Ibu sehat-sehat dan selalu lancar-lancar dalam segala urusan. Oke, terima kasih Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah wawancara pasca observasi supervisi akademik yang kami lakukan bersama rekan sejawat saya Ibu Wirawati dan juga didampingi oleh Bapak Abdullah sebagai putri kami di Sugip Angkatan 8 Provinsi Aceh. Semoga video pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertiwi